Dari dulu sekali, yang mana pada saat itu saya belum mengenal alat elektronik, baik itu handphone, HP, televisi, dan radio, sekalipun belum ada jumpai. Tapi untuk kendaraan umum sudah ada. Seperti biasa, setiap pagi sebelum berangkat ke kebun, saya hanya duduk-duduk di amben atau ranjang bambu sambil menghirup udara segar. Maklum saja, saya kan anak yang rajin, jadi pagi-pagi sekali saya sudah bangun. Tidak seperti kakak saya, Juprin, pemalas. Di sebuah rumah yang masih berdinding papan, lantainya yang masih berupa tanah. Dari kejauhan, saya melihat ada seseorang berjalan ke rumah. Sepertinya saya mengenali wajah orang itu. Setelah begitu dekat, ternyata dia adalah Mas Pais. Ayahnya ada, nak. Tanpa basa-basi lagi, Mas Pais langsung menanyakan keberadaan ayah saya. Karena pagi itu yang berada di rumah hanya saya sendiri, sementara ayah saya sedang pergi dan kakak saya masih tertidur. Maka saya mempersilahkan Mas Pais untuk duduk terlebih dahulu sambil menunggu kepulangan ayah saya. Sudah 15 menit dia menunggu, namun ayah saya belum juga pulang. Terlihat dari wajahnya, Mas Pais tampak gelisah sekali. Mungkin merasa tidak nyaman bertamu ke rumah orang, tapi pemiliknya tidak ada di rumah. Karena tidak ada obrolan serius di antara kami berdua, Mas Pais mulai membuka cerita tentang pengalamannya di masa lalu. Awalnya saya tidak tertarik, pasti dia akan menceritakan nasib buruk di masa mudanya, yang tentu saja kita semua mengalami, pikir saya saat itu. Tapi setelah saya mendengarkan lebih jauh, malah membuat saya semakin penasaran dengan yang dia alami, yang bisa melihat bahkan merasakan kematian orang lain. Antara percaya atau tidak, dan saya merasa tidak ada manusia yang bisa mendahului ketentuan yang maha kuasa. Setelah saya berpikir sekali lagi, mungkin saja itu hanya kebetulan. Akan tetapi Mas Faiz membantah bahwa itu bukanlah kebetulan, karena dia menyaksikan berkali-kali, bahkan membuat dirinya stres. Sebelum lanjut cerita, saya tegaskan sekali lagi, nama dan tokoh yang ada di dalam cerita ini sudah saya samarkan. Jika ada kesamaan, saya mohon maaf, karena itu semua tanpa kesengajaan. Untuk tempat, lokasi, kejadian tidak perlu saya sebutkan juga ya, karena saya sudah menyebutkan di beberapa cerita yang lain. Waktu itu, mungkin usia Mas Faiz masih sekitar 12 tahun, masih terbilang kanak-kanak, hobi bermain, nakal, bandel, ya seperti anak-anak pada umum lainnya. Tanpa Mas Faiz sadari, rupanya dia mempunyai kelebihan lain yang tidak dimiliki banyak orang. Awalnya, Mas Faiz menyangka bahwa itu hanya kebetulan, seperti yang saya sangkakan kepada dirinya. Saat itu, ketika Mas Faiz tengah asik bermain bersama teman seusianya, entah kenapa ia merasa salah satu di antara temannya, sebut saja namanya Farhan, tidak bergairah. Seluruh tubuh Furqon terlihat begitu pucat di mata Faiz. "Kamu sakit tah?" tanya Mas Faiz. Farhan hanya menggeleng kepala, kemudian melanjutkan permainannya kembali bersama teman-temannya. Sementara Mas Faiz, dirinya masih saja memperhatikan Farhan. Ia merasa apa yang dilihatnya kali ini seperti bukan Farhan. Tidak terasa, hari sudah menjelang sore. Mereka pun menyudahi permainannya dan bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, terlihat teman-teman Mas Faiz begitu asik berbincang, tapi tidak dengan Mas Faiz. Dirinya masih saja memperhatikan Farhan. "Weh, sore ini kita mandi di mana? Di sungai saja yuk, setelah maghrib baru kita pulang." Terdengar salah satu di antara temannya mengajak mandi di sungai. Biasanya Mas Faiz selalu menyetujui ajakan temannya. Entah kenapa di sore ini ia tidak berkeinginan untuk mandi di sungai, malah sebaliknya ingin segera sampai ke rumah. Tuh sudah dekat,
Ayo berlari. Ketika Farhan hendak berlari, tiba-tiba saja Mas Faiz menahan Farhan, tahan Farhan dan melarangnya mandi di sungai. Jangan mandi di sini. Ayo kita pulang saja. Mandi di rumah, ucap Mas Faiz. Perasaan saya tidak enak. Sepertinya bukan perasaan ini mah. Ayo kita pulang saja, ajaknya. Akan tetapi Farhan menolak ajakan Mas Faiz. Rasanya kurang lengkap jika selesai bermain tidak mandi di sungai. Mandi di sungai salah satu rutinitas mereka dan terbiasa pulang ke rumah setelah maghrib. Biasanya kamu paling cepat. Kenapa malah ngajak pulang? Kalau mau pulang, pulang sendiri saja. Saya mau mandi dulu, tolak Farhan. Tidak tahu saya juga. Ya sudah, saya pulang kalau begitu. Jangan ke tengah ya, mandi dalamnya, ucap Mas Faiz. Kamu kenapa sih? Seperti khawatir sekali pada saya, ucap Farhan. Kata burung dan jing yang ada dalam dialog bukan berarti hewan, melainkan kata kerja. Sudah, dengarkan saja yang saya ucapkan, ucap Mas Faiz dan kemudian bergegas pulang. Setibanya di rumah, Mas Faiz langsung membersihkan badan. Ketika hendak menimba air di dalam sumur, samar-samar Mas Faiz melihat bayangan Farhan tepat berada di sampingnya. Mas Faiz kembali mengangkat kepalanya dan menoleh ke samping, namun tidak ada siapapun. Padahal jelas-jelas di dalam air sumur itu, Mas Faiz melihat bayangan seorang mirip dengan Farhan. Mungkin karena hari sudah semakin sore, sehingga membuat penglihatannya tidak fokus, pikir Mas Faiz saat itu, dan kembali menimba air untuk dirinya mandi. Selesai mandi, sambil menunggu azan maghrib berkumandang, Mas Faiz hanya duduk melamun, memikirkan kejadian yang menurutnya sama sekali tidak masuk akal. Entahlah, perasaan Mas Faiz kali ini seolah tidak bersabar dengan pikirannya. Khawatir, sedih, haru, gelisah, semua bercampur aduk. Bukannya cepat ke masjid, Faiz malah melamun, ucap ibunya. Iya mak, sebentar lagi, nanti saya ke masjid, jawab Mas Faiz. Singkatnya, setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, Mas Faiz langsung pergi tidur, sehingga ia tidak mengetahui kejadian di malam itu. Mas Faiz hanya mendengar dari ibunya bahwa semalam di saat Faiz sudah terlelap, orang-orang digegerkan oleh hilangnya Farhan. Bukan hilang, tapi Farhan tidak pulang ke rumah, dan teman-temannya tidak ada yang mengetahui. Tapi menurut penuturan temannya, ketika mereka pergi mandi, salah satu di antaranya melihat Farhan pulang bersama Mas Faiz. Padahal jelas-jelas Mas Faiz pulang sendiri. Memang pada awalnya Mas Faiz mengajak Farhan pulang, tapi Farhan menolak ajakannya. Sudah jam 12 malam, orang-orang mencari keberadaan Farhan, tapi Farhan tidak juga ditemukan. Hingga keesokan paginya, Farhan baru ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Jasadnya mengambang di sungai tempat mereka mandi. Seluruh tubuhnya putih pucat akibat terlalu lama bersentuhan dengan air. Setelah mendengar penuturan ibunya, pagi itu juga Mas Faiz langsung bergegas menuju rumah Farhan. Ia ingin memastikan langsung apakah itu benar Farhan atau bukan. Begitu Mas Faiz sampai ke rumah Farhan, rupanya jenazah Farhan baru saja selesai dimakamkan. Tidak mungkin. Ini semua pasti hanya kebetulan, pikir Mas Faiz ketika berada di rumah duka. Berkali-kali Mas Faiz menampar pipinya, berharap itu semua hanyalah mimpi. Namun kenyataannya, semua terlihat di depan matanya. Farhan sudah mati. Dengan langkah gontai, Mas Faiz kembali pulang ke rumahnya. Pikirannya tidak lepas dari sosok Farhan. Kegelisahan yang ia rasakan walau hanya sesaat. Hari ini, setelah terjawab semuanya, saya sampai tidak bisa tidur. 7 malam saya didatangi sama si Farhan. Seperti mimpi, tapi bukan, ucap Mas Faiz kepada saya. Terus, kumaha kelanjutannya kak? Tanya saya. Mas Faiz hanya diam, dan setelahnya ia menggelengkan kepala, tidak ingin bercerita lebih jauh lagi. Namun pada saat itu saya memaksa Mas Faiz agar menceritakan semuanya, karena saya telah dibuat penasaran. Lagi pula ayah saya pulangnya lama sekali, tidak nyaman jika hanya berdiam diri tanpa ada obrolan. Setelah semuanya berlalu dan kondisi mental Mas Faiz sudah mulai tenang, ia pun mulai berinteraksi lagi dengan orang sekitar, berharap kedepannya akan baik-baik saja. Dan kembali
kejadian yang dialaminya tidak terulang lagi. Tapi yang namanya harapan tidak semua akan menjadi nyata. Hal serupa pun kembali dialami oleh Mas Faiz ketika menginjak di usia 17 tahun, bahkan membuat dirinya stres. Hanya saja yang dialaminya kali ini melalui mimpi yang teramat sangat buruk. Mas Faiz bermimpi melihat seseorang yang ia kenal, sebut saja Johri, sedang berada dalam keranda dengan tubuhnya yang sudah terbungkus kain kafan. Sesuatu hal yang mengerikan bagi Mas Faiz. Rupanya di samping keranda tersebut sudah ramai orang berbaris membelakangi Mas Faiz. Sepertinya mereka sudah siap menggotong jenazah Johri. Tapi setelah diperhatikan lebih jauh, Mas Faiz merasa ada yang aneh dengan orang-orang itu. Sedari tadi Mas Faiz tidak mendengar satupun di antara mereka yang berbicara, dan semuanya memakai jubah berwarna hitam legam. Bukan hanya jubahnya saja berwarna hitam, melainkan kain penutup kerandanya pun berwarna hitam. Sebenarnya tidak masalah dengan kain warna hitam, tapi yang membuat Mas Faiz merasa heran, kenapa semuanya menggunakan warna yang sama. Namun yang lebih mengejutkan lagi, begitu keranda diangkat, perlahan semuanya menoleh ke arah Mas Faiz. Sontak Mas Faiz langsung terperanjat ketika melihat wajah mereka mirip dengan wajahnya Johri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, sementara Johri jelas-jelas berada dalam keranda, pikirnya saat itu. Johri, teriak Mas Faiz. Kenapa kamu Faiz? Teriak-teriak tidak karuan, tanya ibunya. Johri mati, jawabnya dengan nafas terengah-engah. Mandi, kamu itu baru bangun tidur, jadi jangan ngelantur kalau berbicara, ucap ibunya. Namun Mas Faiz tetap bersikeras bahwa apa yang dilihatnya itu benar-benar nyata, bukan mimpi atau halusinasi. Saya mau ke rumah Johri dulu, ucap Mas Faiz. Begitu tiba di rumah Johri, ia melihat Johri masih hidup, bahkan terlihat lebih tenang menikmati udara pagi, seolah tidak terjadi apapun terhadap dirinya. Juh, seru Mas Faiz. Johri menoleh ke arah Mas Faiz sambil memberi senyuman, lalu menyeru kembali. Wes Faiz, dari mana saja kamu? Punya pekerjaan tidak ngajak-ngajak. Gimana, sehat Ju? Tanya Mas Faiz. Alhamdulillah sehat, jawabnya. Keduanya berbincang seperti biasa. Berbagai pertanyaan pun mulai dipertanyakan, dari menanyakan kabar, pekerjaan, dan lain-lain. Sudah siang Zu, saya pulang dulu, ucap Mas Faiz. Singkatnya, 3 hari setelah pertemuannya dengan Johri, terdengar kabar bahwa Johri meninggal dunia. Ada yang mengatakan penyebab kematiannya terkena angin duduk. Pada waktu itu, mungkin pukul 2 dini hari, orang tua Johri dikagetkan oleh teriakan Johri. Bahkan tetangga samping rumahnya pun ikut terbangun dan menggedor pintu Johri. Tapi sangat disayangkan, begitu mereka tiba di kamar Johri, Johri sudah tidak bernapas. Terlihat telapak tangannya pun sudah membiru. Pada saat itu juga Johri dinyatakan meninggal dunia. Mas Faiz mendengar cerita kematian Johri. Ia tidak menyangka, bahkan tidak percaya bahwa Johri pergi untuk selama-lamanya. Apakah semua ini ada hubungannya dengan mimpi Mas Faiz? Padahal katanya, jika mimpi orang meninggal, maka orang itu akan panjang umur. Dan jika bermimpi gigi copot, maka salah satu keluarga kita akan meninggal.